Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring MTS Global Ar-Rahmah, mata pelajaran IPS kelas 8. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, kita lanjut langsung ke materi IPS. Hari ini tema 1 mengenai keunggulan lokasi dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebelum dimulai, kita lihat dulu peta konsep di samping ini. Waktu kelas 7 kemarin kamu sudah mempelajari tentang letak lokasi yang meliputi iklim dan kondisi tanah di Indonesia. Nah, kalau pada tema ini kalian akan mempelajari lokasi Indonesia dilihat dari iklim, geostrategis, dan kondisi tanah serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi dan terjadinya kolonialisme di Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran kalian bisa lihat di samping ini. Langsung keunggulan lokasi Indonesia bisa dilihat berdasarkan iklim, kedua geostrategis, dan ketiganya kondisi tanah. Nah, ini akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi. Nah, dan akan terjadi kolonialisme di Indonesia. Peta konsep di atas ini menunjukkan 3 keunggulan lokasi di Indonesia, yakni iklim, geostrategis, dan kondisi tanah. Nah, untuk memahami 3 keunggulan tersebut, kamu dapat mempelajari uraian berikut. Yang pertama, keunggulan iklim di Indonesia. Kalian lihat ada gambar di samping. Di sini ada gambar Indonesia terletak pada daerah khatulistiwa yang beriklim tropis. Berdasarkan gambar tersebut, apa yang kamu ketahui tentang keunggulan iklim di Indonesia? Nah, gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan pembagian iklim matahari yang meliputi iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin atau kutub, maka Indonesia ini terletak di daerah yang beriklim tropis karena terletak di tengah-tengah khatulistiwa ya. Nah, selain itu Indonesia juga terletak di antara 2 benua Asia dan benua Australia. Sehingga Indonesia ini menyebabkan pola angin yang berganti arah setiap setengah tahun sekali atau 6 bulan sekali, yang menyebabkan Indonesia ini mengalami 2 musim kemarau dan penghujan atau angin muson barat dan angin muson timur. Coba kalian lihat di samping ada aktivitas kelompok dan kalian bentuk kelompok antara 3 atau 4 orang. Lalu kalian cari sumber dan bukunya, bisa lewat internet atau dari mana sumbernya. Silakan kalian isi kolom tersebut. Ini mengenai kelebihan dan kekurangan masyarakat yang tinggal di daerah beriklim muson tropis. Setelah kalian buat kelompok dan mengisi ini nanti hasilnya silahkan dikumpulkan ya. Sekarang lanjut ke bagian yang kedua, keunggulan Indonesia kalau dilihat berdasarkan geostrategis Indonesia. Untuk memahaminya kalian bisa lihat gambar di samping nih. Nah, di situ letak Indonesia pada posisi silang. Nah, berdasarkan gambar tersebut, keunggulan letak geografis Indonesia ini berkaitan dengan letak Indonesia di antara 2 benua dan 2 samudra, benua Australia dengan benua Asia, dan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik.
Mengapa letak tersebut dikatakan sebagai letak strategis? Nah, ini Indonesia ini ibarat berada di persimpangan lalu lintas perjalanan internasional. Contohnya, perdagangan bangsa Asia dan Australia, bahkan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia pasti akan melewati wilayah di Indonesia. Perdagangan tersebut melewati bisa lewat darat, laut, dan udara. Lanjut ke nomor 3 ya. Keunggulan tanah di Indonesia itu, Indonesia mempunyai tanah yang subur. Kenapa? Karena di Indonesia itu banyak terdapat gunung berapi. Ya, yang letusannya setiap saat dapat menyuburkan tanah. Mengapa gunung berapi itu dapat menyuburkan tanah? Nah, letusan gunung berapi ini menyemburkan abu vulkanis sebagai penyubur tanah yang kurang subur. Tanah di Indonesia yang subur akan mengakibatkan berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik. Kondisi tanah yang subur, iklim tropis dengan sinar matahari dan curah hujan yang cukup merupakan keunggulan komparatif tersendiri bagi wilayah negara Indonesia. Dengan kata lain, tanah di Indonesia dapat ditanami berbagai jenis tanaman dan memberikan hasil yang besar. Sekarang dilanjut ke pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan ekonomi. Nah, yang pertama ini kita lihat gambar di samping. Ini ada gambar perbandingan dana lokasi yang strategis dan kurang strategis. Setelah kamu memperhatikan gambar tersebut, kamu dapat memilih lokasi yang tepat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, tentu kamu akan memilih lokasi yang strategis. Apabila kamu ingin mendirikan toko, tentu kamu akan memilih lokasi yang strategis. Lokasi seperti apa yang kamu anggap strategis tersebut? 1. Pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang keunggulan lokasi Indonesia ya. Nah, keunggulan lokasi Indonesia tersebut kan tadi terdiri dari 3, iklim, geostrategis, dan tanah. Nah, ini akan berpengaruh terhadap pertama ini kegiatan ekonomi. Nah, sebelum memahami tentang kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, biar kalian paham, perhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada gambar sebuah toko, proses produksi gula, dan usaha penjualan es ya. Nah, ketiga kegiatan tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling bergantung. Nah, namanya kegiatan pokok ekonomi ini terdiri dari 3, produksi, konsumsi, dan distribusi ini akan saling bergantung. Apabila salah satunya tidak ada, kegiatan ekonomi ini tidak akan bisa berjalan. Sebuah produksi pasti akan memerlukan distribusi. Distribusi itu salurannya, saluran barang dari produksi ke konsumsi. Begitu juga distribusi pasti akan memerlukan konsumsi atau produksi dan sebaliknya. Konsumsi memerlukan produksi dan distribusi juga. Dan perhatikan gambar di samping ya. Nah, ini nanti ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Pengertiannya yang pertama produksi. Apa itu kegiatan produksi? Kalian mungkin sering mendengar istilah produksi. Produksi ini sering diartikan sebagai membuat barang. Nah, setiap manusia itu memerlukan kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan, manusia itu memerlukan barang. Nah, barang ini harus dibuat. Siapa yang membuat barang? Nah, ini namanya produsen. Produksi dapat diartikan sebagai kegiatan yang menghasilkan atau menciptakan barang dan jasa. Contohnya, bisa kalian lihat di gambar di samping. Terus
Untuk menambah wawasan, kalian bisa lihat di samping ini ada faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, distribusi. Pelaku kegiatan distribusi ini disebut distributor. Nah, yang dimaksud dengan distribusi ini penghubung antara produsen dengan konsumen. Sebagai contoh, kamu akan membeli buku. Kamu beli buku di toko. Nah, toko inilah yang disebut dengan distributor. Jadi perantara antara produksi atau produsen dengan konsumen. Jadi distribusi ini kegiatan menyalurkan barang yang dihasilkan oleh produsen ke konsumen. Contoh-contoh kegiatan distribusi bisa kalian lihat pada gambar di samping. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Pengertian kegiatan konsumsi ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghabiskan kegunaan suatu barang atau jasa, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Selain mengkonsumsi barang, manusia juga mengkonsumsi jasa. Contohnya, kalian sakit pasti pergi ke dokter. Nah, dokter tersebut ini berobat ke dokter. Terus memotong rambut ke salon. Menjahit baju ke tukang jahit. Nah, termasuk itu jasa, bukan berupa barang ya. Mengkonsumsi jasa bukan mengkonsumsi barang, tapi ini masuk ke konsumsi. Dalam konsumsi ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama itu penghasilan, kedua selera, adat istiadat, mode, iklan, perakiraan harga, dan demonstrasi efek. Yang kedua, pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan transportasi. Kegiatan transportasi ini ada transportasi darat, air, dan udara. Pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan transportasi darat, air, dan udara, kalian bisa lihat gambar di samping. Secara garis besar, transportasi yang ada di Indonesia yang berkembang ini transportasi darat, air, dan udara. Nah, di antara ketiga jenis tersebut, mana yang lebih berkembang di Indonesia? Ini ada beberapa contoh transportasi darat, kalian bisa lihat gambar di samping. Selain transportasi darat, ada transportasi air. Nah, kalian bisa lihat contohnya pada gambar di samping. Selain itu, ada juga transportasi udara. Transportasi udara bisa kalian lihat gambar di samping. Contohnya itu. C. Pengaruh keunggulan lokasi terhadap kolonialisme barat di Indonesia. Nah, kalian tadi sudah mempelajari bagaimana pengaruh keunggulan lokasi terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi. Nah, tahukah kamu bahwa berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia di atas menjadi salah satu pendorong bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Nah, salah satu tujuan kedatangan mereka itu untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kedatangan bangsa asing ini tentu saja bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. Namun, di sisi lain, bangsa-bangsa asing tersebut merugikan bangsa Indonesia. Salah satu kerugiannya, mereka ini mempunyai keinginan menguasai kegiatan ekonomi di Indonesia. Beberapa daya tarik dan faktor pendorong bangsa barat datang ke Indonesia antara lain, kalian bisa lihat gambar di samping. Itu ya.
Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia itulah yang menjadi incaran-incaran bangsa Barat datang ke Indonesia. Nah, berbagai hasil bumi Indonesia ini tidak hanya menjadi konsumsi bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bangsa-bangsa Barat. Mengapa bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Nah, Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa ini memiliki perbedaan kondisi alam. Pengaruh lokasi telah memberikan perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga akan berbeda. Bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur karena dianugerahi Tuhan hidup di daerah tropis. Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia yang berganti 6 bulan sekali ini memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim: panas, dingin, semi, dan gugur. Kedua, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Bagaimana proses bangsa Barat datang ke Indonesia? Perhatikan peta rute kedatangan bangsa Belanda di Indonesia di samping. Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia. Selain Belanda, bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia yaitu Portugis, Spanyol, dan Inggris. 3. Pengaruh kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia. Apa saja yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan? Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Nah, akibatnya bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah kolonial, yang pertama, monopoli dalam perdagangan. Yang kedua, kerja paksa. Yang ketiga, sistem sewa tanah raffles. Yang keempat, tanam paksa. 4. Melawan keserakahan penjajah. Kamu amati gambar di samping. Bandingkan luas negara Indonesia dan Belanda. Kira-kira berapa kali lipat luas wilayah Indonesia dibandingkan Belanda? Nah, negeri Indonesia ini jauh lebih luas dibandingkan wilayah Belanda. Pada masa lalu Indonesia hanya dianggap sebuah provinsi dari bangsa Belanda. Indonesia sebagai provinsi juga tidak diperlakukan sama dengan masyarakat Belanda di Eropa. Belanda hanya menguras kekayaan Indonesia untuk kemakmuran negerinya. Bagaimana reaksi masyarakat Indonesia? Tentu saja mereka melawan. Kamu akan mempelajari perlawanan-perlawanan oleh masyarakat Indonesia dengan mencermati uraian berikut. Pertama, perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang kedua, perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Itulah materi mengenai keunggulan lokasi kehidupan dan masyarakat Indonesia. Untuk melatih kemampuan dalam menguasai materi tersebut, kalian kerjakan latihan yang ada di samping. Kalian juga bisa membuat rangkuman apa yang tadi Ibu paparkan. Rangkumannya bisa kalian buat di samping nih. Sekian yang bisa Ibu paparkan. Untuk lebih memahami materi tersebut, kalian bisa mencari sumbernya, bisa dari internet atau buku yang kalian pelajari sendiri di rumah, atau bertanya ke teman dan sebagainya. Tetap semangat untuk belajar walau di rumah. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.